Moyang batik sekarang jangan dipanas-panaskan, dan ahli kimia, ahli tekstil ada catatan tentang jumlah negara yang warganya. Kami juga membudidayakan tanaman Halo, aku Aulia Azika, mahasiswa Antropologi Budaya UGM Angkatan 2023. Nah, untuk memenuhi tugas UASP IDEKU yang diasuh oleh Profesor Imam Abdullah, aku akan membuat video dengan topik manfaat pelestarian pewarnaan alami dalam unsur kebudayaan. Untuk membahas topik tersebut, dalam video ini aku akan ditemani oleh teman dan bisa dibilang akad lengkap Covid-1, yaitu Bapak Dedi H. Purwadi. Beliau merupakan alumnus UGM 1981 dan sekarang berfokus pada bisnis dan pelatihan batik. Nah, bersama beliau kita akan mengenal batik Juawe sebagai batik pewarna alami, juga sejarah dan manfaatnya bagi pelestarian budaya. Nama saya Dedi H. Purwadi. Saya pembatik sekaligus juga pemilik batik Juawe. Kami berdua dengan istri saya Wineng itu membangun batik tulis dengan pewarna alami dengan nama batik Juawe mulai 2009 rintisannya, kemudian menggunakan nama batik Juawe khusus menggunakan pewarna alami tahun 2010. Baik, kenapa kami menggunakan pewarna alami untuk batik kami? Pertama, bahwa ketika kami mengawali pakai pewarna sintetis. Yang kedua, kenapa pakai pewarna alami? Karena kami melihat ketika menggunakan pewarna sintetis, kok ada masalah. Satu, ada uap dari bahan pewarna sintetis itu yang menyengat. Ini kami lihat dan kami rasakan ini akan berbahaya dalam jangka panjang. Nah, oke. Yang membedakan batik pewarna alami dengan batik sintetis itu untuk proses hampir sama. Ya, hanya ada perbedaannya itu di awal sama tengah-tengah. Itu sebetulnya. Yang paling jelas pembedanya adalah bahan baku pewarnanya. Kalau yang sintetis, warna sintetis seperti naphtol, remasol, kemudian hidrosol. Kalau pewarna alami, bahan-bahannya, bahan untuk pewarnanya itu menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Untuk teknis batik dengan pewarna alami itu proses membatiknya sama,
untuk pewarna alami maupun yang sintetis. Sama-sama, tergantung kita mau pakai cap tekniknya atau pakai tulis, itu sama. Tapi yang membedakan tadi adalah proses penyiapan pewarna alami dulu. Kita harus ekstraksi sendiri. Ada sih yang sudah jual ya dalam bentuk botol cairan gitu kan, tapi kebanyakan para pembatik itu membuat sendiri. Nah itu ada dua hal, satu penyiapan warnanya, penyiapan warna dengan ekstraksi bisa dengan rebus, atau kami sekarang sudah mencoba yang efisien tanpa rebus. Jadi intinya sama, itu ekstraksi. Kita mengambil bahan bakunya apa terserah, mau daun atau kulit kayu atau sepupu gaji. Nah itu kami rendam biasanya 1-2 hari sesuai. Kalau misalnya terlalu keras, kami bisa rendam dulu untuk melunakkan, kita potong kecil-kecil, kita ekstraksi. Mau direbus boleh, mau tidak direbus dengan cara yang ekstraksi dingin itu bisa. Itu untuk mendapatkan larutan warnanya. Itu iya, itu. Kan banyak banget motif-motif. Ya. Boleh diperkenalkan salah satu karya yang mempunyai banyak filosofi atau makna-makna gitu? Baik, Mbak Ria. Kami tidak banyak membuat yang batik filosofik, yang simbolik, klasik ya. Gitu. Beberapa saja kami buat, tapi lebih banyak aspeknya ke estetik. Tapi yang salah satu yang mungkin kami sebut batik dokumentatif di situ. Nah, salah satunya adalah yang paling dekat dengan peristiwa kita di tahun-tahun ini adalah peristiwa pandemi COVID ya, pandemi COVID-19. Nah, ini berbeda dengan batik COVID yang banyak dibuat oleh para pembatik juga, karena menjadi satu tema menarik. Motif COVID-nya kebanyakan, motif spike virusnya. Saya mencoba sesuatu yang tidak sekedar motif ini, tapi menjadi satu batik yang mendokumentasi peristiwa melalui secara visual di situ, dan ada konteks dari peristiwa itu. Apa yang saya masukkan di dalam komponen batik saya ini? Ada cerita tentang proses transmisi, ada bentuk virusnya, ada wujud konteks peristiwa globalnya, dan ada catatan di situ. Catatan apa? Catatan orang yang terpapar. Ada catatan tentang jumlah negara yang warganya terinfeksi. Ada jumlah orang yang terinfeksi dan mati sekian orang. Nah, ini kalau lihat di sini, ini ada angka-angka ini yang terus berulang di sini, itu menunjukkan angka berapa. Di sini ada sekian juta. Ini pada tahun 2021. Jadi ketika puncak pertama itu. Nah, ini ada 23 juta adalah orang yang positif. Jadi berdasarkan data saya pakai ini. Kemudian ada yang sembuh, ada sekitar 15 juta yang kita. Dan ada yang meninggal kurang lebih 800.000 pada saat itu global ya. Kemudian ada angka 216. Itu jumlah apa? Jumlah negara secara global. Nah, apa di sini? Nah, ini dari elemen elemen dekoratifnya. Ini kan elemen yang sifatnya geometrik, pengulangan gambar ya, pengulangan sama seperti kalung dan sebagainya. Nah, ini saya pakai untuk menggambarkan apa? Transmisi. Ini latar belakangnya transmisi penularan si virus. Virus itu menular dari orang ke orang, dari person ke person. Lalu dari satu kelompok ini bertransmisi ke kelompok yang lain. Sama, dari sini menular ke sini melalui orang, pertukaran transportasi, mobilitas manusia sampai ke antar negara. Ini ada motif klasik burdo di sini. Itu burung kan, dia terbang kemana-mana, antar benua, antar negara, antar benua, sehingga menjadi global di sini. Makanya ada gambar globe, bola dunia. Dan ini dicengkeram oleh COVID. Nah, semua kan jadinya tercengkeram oleh COVID. Itu mulanya hanya dari 1-2 orang. Entah dari mana, entah dari Wuhan, entah dari mana, tapi semua proses transmisi COVID ini kita ada COVID, menyebar dari orang ke orang di sini. Nah, ini kemudian membuat satu cerita dokumentatif seperti ini. Dan itu yang membedakan batik COVID ini, dan saya hanya buat satu ini ya, dengan batik COVID yang lain, hanya sekedar aspek artistik menggambarkan virusnya saja. Karena virus itu hampir sama dengan virus yang lain, gambarnya nggak ada bedanya. Kalau tidak ada data ini, tidak ada cerita ini, itu yang membedakan. Nah, ini bukan batik filosofis, tapi menjadi batik yang istilahnya dokumenter, yang dokumentatif di situ. Nah, kalau yang masuk ke dalam fungsi dan manfaat ya Pak.
Aku mau nanya, apa fungsi utama dari pewarnaan alami ini? Fungsi utama pewarna alami jelas untuk mewarnai. Ya, Selain itu, kenapa berpikir memakai pewarna alami itu fungsinya? satu tujuan kita apa? Dari fungsinya tadi untuk mewarna, tujuannya agar satu prosesnya itu tidak mencemari atau meminimalkan risiko terhadap lingkungan, meminimalkan risiko terhadap kesehatan, dan ketiga kita bisa berkontribusi terhadap satu, kalau kita tanam sumber bahan bakunya, kita berkontribusi kepada lingkungan berupa apa? Oksigen. Ya, yang kedua kita bisa meminimalkan emisi gas. Karena apa? Kita bisa ambil bahan baku itu tanpa membutuhkan alat transportasi yang jauh-jauh, kita cukup dekat. Jadi zero emisi itu. Jadi banyak sekali kalau fungsi sampingan selain pewarna alami. Lalu manfaat serta pentingnya pelestarian batik pewarna alami bagi warisan budaya dan masyarakat seperti Nah, kalau manfaat penggunaan pewarna alami dan pelestarian penggunaan pewarna alami bagi masyarakat, bagi pelestarian batik maupun bagi lingkungan, itu jelas. Satu, kalau kita bicara tentang pewarna alami, seperti saya katakan tadi, manfaat bagi saya sendiri jauh lebih aman, minim risiko. Bagi lingkungan saya, lingkungan fisik ya, anak dan sebagainya, lebih sedikit risikonya dibanding sintetis. Bagi sosial, aspek sosial itu juga akan meminimalkan konflik, karena kita tidak menghasilkan cemaran lingkungan yang membahayakan. Perairan juga tidak ada di situ, sangat minim, karena kami tidak buang perairan, kami gunakan untuk limbahnya untuk tanaman, untuk menyiram, jadi minim konflik. Yang kedua, bagi pelestarian batik, kita sepertinya mengulang yang dulu, tapi yang dulu tetap menjaga namanya kelestarian sumber dayanya, kemudian lingkungannya jauh lebih aman, dan itulah yang kita melestarikan. Itu apa yang sudah dilestarikan dulu kita lestarikan lagi, ikut melestarikan itu. Dan kemudian dari aspek proses batiknya sendiri, kita melestarikan proses yang tradisional dilakukan itu, yang ternyata diakui oleh dunia itu jauh lebih ramah, lebih aman, dan lebih punya nilai macam-macam. Ada nilai budayanya, ada nilai lingkungannya, ada nilai kesehatannya, ada nilai estetiknya. Karena bagi sebagian orang, pewarna alami, batik dengan pewarna alami jauh lebih indah, lebih nyaman di mata dari yang gonjreng-gonjreng istilahnya, yang walaupun itu selera ya. Nah, itu punya aspek-aspek estetik seperti itu. Jadi aspek kemanfaatannya bisa kita lihat sangat banyak, dari tergantung dari aspek mana yang kita lihat. Kami memperkaya yang dulu tidak kenalkan atau tidak lakukan, kami tambah situ apa yang baru. Yang baru apa, tanaman-tanaman baru yang dulu belum dieksplor. Nah, itu tadi hasil wawancaraku bersama Bapak Dedi untuk memenuhi tugas akhir yang juga menjadi wawasan baru untuk teman-teman yang menonton. Sekian video mengenai batik Juandek, batik pewarna alami sebagai manfaat pelestarian, salah satu unsur kebudayaan bagi kita dan masyarakat. Atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa.